Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Hari ini kita mulai tutorial pembuatan topi. Yang pertama-tama ini bahannya ada 3 bagian. Yang pertama bagian A, yaitu bagian lingkaran. Jadi ada dua bagian bermotif dan tidak bermotif, bisa katun, bisa jean, atau bisa batik. Yang kedua bagian B, yaitu ya bagian tengah yang ini. Nah, ini juga ada 4 helai, 2 helai yang motif dan 2 helai yang tidak bermotif. Yang satunya lagi, yang ketiga, yaitu bagian C, yaitu ini bagian lebar untuk topinya. Nah, ya, ini juga ada 4 helai. Ya. Pertama-tama kita yang jahit dulu yang lingkaran. Pertemukan antara bagian yang bagus, bagian yang buruk ketemu bagian yang buruk, lalu kita jahit. Ini kita jahit ya. Sampai membentuk lingkaran. Ini diperlukan setengah sepatu dulu. Nah, jaraknya selesai. Setelah itu kita beri tanda. Kita cekris bagi dua dulu, bagi dua ini kita lepaskan dulu pentul-pentulnya, pentul-pentul penolong. Kita bagi dua dan beri cekris ya, sudut kanan kiri, dan kita bagi dua kembali, ketemukan yang cekris. Nah, untuk yang cekris selanjutnya, sudut yang selanjutnya. Ya, setelah itu kita sisihkan. Sekarang kita jahit bagian B. Sekarang kalau ini kebalikannya, kalau yang B, yang bagus ketemu yang bagus, kita jahit sisi kanan kirinya. Kita jahit ya. Biar gampang kita bantu dengan pentul. Nah, sudut kanan kirinya kita jahit. Dengan ukuran 1 sepatu. Ya. Kita lanjut yang bagian jeans atau bagian yang tidak bermotif dengan jahit yang sama, ukuran 1 sepatu. Setelah itu kita bagi dua untuk beri tanda cekris. Nah, dilipat dua, kita ujung kanan atas bawahnya kita beri tanda cekris. Begitu juga dengan yang bahan yang bermotif tadi, kita beri tanda cekris. Kita sisihkan, lalu kita lanjut ke bagian C.
sama prosesnya seperti bagian B. Kita jahit sisi kanan kirinya, bagian bagus ketemu bagus. Lanjut yang bagian bahan yang satunya lagi. Kita beri tanda juga cekris seperti tadi, seperti bagian B untuk bagian C-nya. Kita bagi dua, kita beri tanda. Atas bawahnya kita beri tanda cekris. Kenapa kita beri tanda cekris? Nanti untuk permudah penyambungan, untuk pembagian bidang-bidangnya. Kalau untuk lingkaran itu agak lumayan, jadi harus dengan bagian cekris ini mempermudah kita untuk penjahitan. Sekarang kita pelanjutan penyatuan antara bagian A dengan bagian B. Nah, sekarang kita sudah main pentul. Di sini banyak sekali kita main pentul. Nah, kita rapikan dulu benang-benangnya, ya. Jahitannya kita buka, kita pertemukan yang gambar, yang bermotif dengan yang bermotif. Kita mulai dari yang jahitan, ya, ketemu yang cekris. Begitu juga dengan yang bagian yang tidak bermotif, yang polos. Kita pertemukan jahitan ketemu jahitan dan tengahnya cekris. Nah, seperti ini, kelihatan? Nah, ya, kita beri pentul. Ya. Dan ujungnya satu lagi, yang jahitan sisi satunya juga seperti itu. Kita pertemukan, kita buka jahitannya. Di sini kita sudah mulai hati-hati. Nah, siap. Sudah, kita pentul lagi. Nah, sekarang bagian yang cekris, yang di tengah-tengah. Begitu juga. Nah, baru kita jas sama. Nah, siap. Ya, kita ketemukan. Ya. Nah, yang cekris satunya lagi. Jadi ketemu AB, nah, posisi A-nya ada di tengah, di hipit. Ya, setelah ini kan kita ada selisih-selisih nih, ada antara cekris dan ini. Nah, kita rapihkan dengan pentul sampai semuanya terisi pentul, sampai terbentuk lingkaran. Kita rapikan dulu ya. Nah, sesudah dipentul seperti ini, teman-teman semua. Nih, sisi ini dan sisi sini. Kita jadikan satu, lalu kita jahit sekarang. Kita biasakan jahit mulai dari yang ada jahitan. Nah, dari sini. Ya.
kita jahit pelan-pelan. Kalau lingkaran ini agak harus pelan-pelan, harus lebih sabar. Dikit-dikit kita buka sedikit-sedikit pentolnya, kita jahit sampai ketemu, sampai lingkarannya habis. Lanjut ya. Ya, sudah ketemu sampai ujung ya, sip. Kita rapikan benang-benangnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita balik. Nah, sip. Setelah ini, nah kita mulai urut-urut. Di sini penuh tati tayang. Nah, untuk bolak-baliknya kita sama. Nah, kita bolak-balik. Ya. Udah, kita balik. Nah, kita satukan sekarang bagian yang B-nya. Nah, kita buka ininya. Kita ketemukan. Ya. Ya. Kita beri pentul, setelah itu sampai keliling. Sampai kelilingnya kita mulai dengan yang dari jahitan ke cekris, baru kita selisih yang sisanya yang kita rapikan yang tengah-tengah. Sampai terakhir sudah keliling, dipentul. Nah, kita mulai jahit kembali. Kita jahit kembali. Ini jahitnya setengah sepatu. Untuk yang sini kita mulai dari yang ada jahitan. Nah, setengah sepatu. Ya. Kita jahit sampai penuh full lingkaran. Kenapa yang pertama itu harus setengah sepatu? Jika nanti kita tindas untuk bagian C-nya, itu jahitannya tidak tampak dari luar. Jahit ini namanya jahit pembantu, jahit penolongnya tidak tampak di luar. Ya, sudah mulai sampai ujung. Kita ketemu dan selesai. Dan kita rapihkan. Selanjutnya bagian C, kita ketemukan bagian C. Nah, sama seperti tadi, ketemu bagian A ketemu bagian B, kita buka jahitannya. Nah, kita temukan untuk bagian yang bermotif ketemu yang bermotif, yang polos ketemu yang berpolos. Kita kasih pentul. Nah, yang polos ketemu yang polos, yang bagus ketemu yang bagus ya. Kita buka jahitannya, bagus ketemu bagus. Nah, kita temukan sama seperti tadi ya, kita beri pentul. Dan begitu juga yang jahitan sisi yang satunya lagi, sisi sebelahnya kita pertemukan. Nah, dicekris, cekris dan jahitan. Jadi kita ketemu jahitan A, jahitan B ketemu jahitan C. Ya. Jahitan B ketemu jahitan C. Setelah itu bagian tengah yang kita tadi beri tanda cekris. Nah, ya kita satukan. Nah, kita beri tanda dulu. Nah,
dan sisi cekris satunya lagi. Setelah itu baru kita rapikan yang tengah-tengahnya. Kita rapikan dulu ya teman. Nih udah selesai, kita beri pentul sekeliling ya, mulai kita jahit lagi. Kita mulai dari yang tengah ya, dari ada jahitan. Nah sekarang ini kita jahit dengan satu sepatu sampai lingkaran seperti tadi yang bagian B. Sampai selesai ya. Selesai, kita jahit lingkaran. Kita rapikan. Yuk kita rapikan. Nah jadinya seperti ini. Nah, sudah mulai jadi, sudah mulai kelihatan bentuk topinya ya. Sekarang kita rapikan untuk bagian C nya ya. Bagian C nya kita rapikan dulu. Ini kita rapikan dan kita cekris sedikit. Nah dikit aja, kalau ada gunting ini bisa gunting apa namanya, gunting zigzag boleh. Kalau tidak ada kita cekris seperti ini. Nah dikit aja, jangan banyak-banyak, jangan sampai kena jahitan ya, dikit ya. Kita rapikan sampai habis, sampai selingkaran, udah ketemu sampai ujung ya. Sudah kita rapikan, kita pertemukan bagian yang bermotif dan tidak bermotif. Nah sekarang kita beri ini di sininya kita beri pentul, beri tanda ya. Dan sisi yang jahitan satu lagi juga beri pentul. Nah dan yang cekris kita beri pentul. Sama bagian badannya C kita beri pentul. Nah sambil diurut-urut, dikasih sayang di sini nih. Nah di sini kita perlu bantuan. Nah, kita urut-urut. Nah sampai semuanya ya, kita selesaikan dulu sampai ujung, sampai yang ketemu ya. Sudah semuanya kita beri tanda. Nah sekarang kita tindas yang jahitan yang tadi, yang pertemuan antara B dan C nih, pertemuan antara B dan C kita tindas seperti biasa. Kita mulai dari jahitan, itu jahitnya mepet, tidak mepet tapi ada agak jarak dikit, tidak mepet tapi agak jarak sedikit aja. Nah, dikit aja. Tuh. Ini nah, jahit sampai melingkar, sampai full, sampai ke lingkarannya ya. Tunggu sebentar. Yap, pas. Selesai. Kita potong.
Nah, seperti ini, jaraknya dikit aja kok. Nah, setelah ini kita jahit satu sepatu melingkar seperti kayak yang di atas, 3 baris ke bawah. Ini ya, sudah jadi. Kalau masalah jarak ini, setelah ini terserah ya, mau 1 cm atau 1 sepatu. Biar gampang sih 1 sepatu aja. Kita mulai lagi untuk baris yang kedua. Nggak ada patokan harus 1 cm sih, harus 1 sepatu. Saya sih cuma yang mempermudah biar nggak ngukur-ngukur 1 sepatu. Yuk kita sampai selesaikan dulu. Nah, sampai ketemu dan kita lanjut baris kedua. Nah, kalau masalah ini juga selera juga, nggak mau dipakai garis-garis ini juga nggak apa-apa, mau langsung nanti di sini juga nggak apa-apa. Seperti ini polos, tidak ada garis-garis, nggak ada jahitan. Kalau yang ini kita ada, nah seperti ini. Itu masalah selera nantinya, ya. Kita lanjut baris ketiga. Sampai habis ya. Nah, baris ketiga sudah selesai. Nah, kita sisihkan dulu. Kita rapikan benang-benangnya. Nah, kita lanjut untuk penutupan bagian bawah sini. Bagian bawah yang bagian C. Kita buka pentul-pentulnya. Kita masukkan sekitar 1 cm ke dalam bagian B dan bagian C-nya. Yang motif dan yang bergambar. Kita masukkan. Nah, kita beri pentul. Nah, di sini kita harus pelan-pelan sekali untuk bisa membuat lingkaran. Kalaupun mau mempermudah, kita bisa beli tanda di sini 1 cm, kita beri tanda sekeliling bagian yang bermotif atau bagian yang yang polos 1 cm jarak. Jadi kita lebih gampang untuk memasukkannya. Nah, kita biasakan dari yang cekris-cekris dulu atau enggak yang dari yang jahitan dulu. Ini untuk mempermudah kita pembagian lingkaran. Nah, yang sini ya. Ya. Setelah 4 sisi yang sudah bertanda kita masukkan, kita rapikan yang lainnya. Tunggu ya, rapikan dulu, kita rapikan dulu. Nah, setelah selesai seperti ini, tuh kita beri pentul semuanya dan kita jahit sekarang bagian sininya, bagian tepinya, mulai dari ujung jahitan lagi. Jaraknya ya mepet boleh. Kita jahit.
sampai selesai, sampai lingkaran. Sudah bertemu dia. Selesai. Rapihkan benang-benangnya. Ya. Nah, sudah. Nah, ini, kita kan ada selisih nih. Kita beli 1, 2, bisa dua lagi jalur di sini. Pembagiannya yang rata. Jadi kita bisa di sini mah main feeling. Main perasaan aja pembagiannya. Yang penting adil dan merata. Ya, kita selesaikan. Ini selesai sudah pembuatan topi hari ini. Kita rapihkan benang-benang yang terlihat. Ya, kita rapihkan benangnya dulu ya. Alhamdulillah selesai pembuatan topinya hari ini. Ini bisa dibulak-balik. Nah, ini bisa yang warnanya polos nih. Maaf. Ini bisa polos. Nah, ini bisa yang tadi yang Miki baliknya. Kita coba pakai ya. Tunggu sebentar. Jadi deh, yuk kita jalan-jalan. Kapan kita piknik? Yuk kita piknik. Makasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.